bisakah selamat atau bisakah masuk surga dengan berbuat baik? Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada semua orang di dunia yang beragama, maka boleh dikatakan bahwa hampir semua orang beragama di dunia ini akan mengatakan ya, bahwa orang bisa selamat atau bisa masuk surga melalui perbuatan baiknya. Tetapi kalau pertanyaan itu diajukan kepada orang Kristen atau orang yang sungguh Alkitabiah, yang percaya kepada kata-kata Alkitab, maka jawabannya tidak. Kalau ada salah satu perbedaan antara kekristen dengan seluruh agama di dunia ini, maka salah satu perbedaannya ada di titik itu. Bahwa sementara semua agama melihat bahwa dengan berbuat baik, dengan amal salehnya, orang bisa memperkenankan hati Tuhan dan diselamatkan, atau dia bisa pergi ke surganya Tuhan. Tapi orang Kristen yang Alkitabiah akan menyangkali itu. Nah, karena itulah saudara-saudara, maka pada malam hari ini saya ingin melengkapi pemahaman kita, pengertian kita tentang hal yang sangat mendasar di dalam iman Kristen. Karena ini adalah salah satu poin yang menjadi fondasi dasar iman Kristen. Sama seperti kita bangun rumah. Kita bangun rumah tuh di atasnya ada ornamen yang banyak, ya. Tapi fondasinya tuh harus ada. Dan fondasinya harus kuat. Kalau fondasinya tidak kuat, biarpun indah di atas, tapi begitu datang angin itu roboh. Ya, saya kemarin khotbah di gereja saya bahwa ada banyak angin yang menghantam iman Kristen. Misalnya angin penganiayaan. Itu bisa menggoncangkan iman orang Kristen. Sehingga dalam sejarah gereja ada banyak orang murtad gara-gara dianiaya. Ada juga angin pengajaran sesat. Bahwa pengajaran sesat itu datang dan itu menggoncangkan banyak orang. Sehingga banyak orang ternyata ikut aliran sesat, dia pikir benar. Karena yang sesat sama yang benar itu mesti mirip. Ya, uang palsu dengan uang asli itu kan mesti mirip ya. Kalau ada uang asli 100.000 warna merah, uang palsu warna apa? Kalau ada orang bikin uang palsu 100.000 warna hitam, ya hanya orang bodoh yang mau percaya, bukan? Dan setan itu pemalsu hebat. Karena itu kalau dia mau bikin ajaran yang palsu, maka itu harus mirip dengan ajaran benar. Karena terlalu mirip, maka banyak orang mengira dia sedang ada di jalan yang benar, padahal dia ada di dalam jalan kesesatan. Dan saya yakin bahwa banyak orang tidak tahu mereka sedang sesat. Kenapa? Karena fondasi imannya itu tidak kuat. Karena itu saudara, apa yang mau saya sampaikan hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat fundamental dan sangat dasar di dalam iman Kristen. Nah, untuk membahas tema ini saya mau bahas beberapa hal. Pertama adalah salvation by works. Nah, salvation by works adalah selamat karena berbuat baik. Itu yang saya bilang tadi. Hampir semua orang atau semua agama di dunia mengajarkan bahwa orang dengan berbuat baik mereka akan selamat. Bahkan katanya perbuatan baik kita dan jahat kita akan ditimbang dulu ya. Nanti setelah ditimbang, kalau baiknya lebih berat, dia masuk surga. Kalau jahatnya lebih berat, dia masuk neraka. Nanti kalau sama berat, dia bingung. Mau kemana kan? Ya, itu demikian. Dan selalu begitu. Orang mengatakan perbuatan baik itu mempunyai andil di dalam keselamatan. Tapi itu berbeda dengan kata Alkitab. Ya, kata Alkitab tidak melihat bahwa perbuatan baik kita, amal saleh kita menentukan selamat. Tidak bisa. Kalau begitu pertanyaannya, alasannya apa sampai Alkitab mengajarkan demikian? Saya berikan beberapa alasan. Pertama adalah menurut Alkitab manusia itu tidak bisa berbuat baik. Menurut Alkitab manusia tidak bisa berbuat baik. Nah, mari coba kita lihat di dalam Alkitab, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara lihat, segala
selalu semata-mata, dan ini cenderung pada kejahatan. Cenderung itu artinya apa? Artinya miring, berat sebelah. Kalau ini netral, kalau begini namanya cenderung ke kiri, yang begini namanya cenderung ke kanan. Nah, kita itu semua dikatakan manusia itu sudah cenderung pada kejahatan. Maka sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang netral. Adam masih netral, tapi begitu Adam sudah jatuh dalam dosa, seluruh keturunan Adam itu sudah cenderung pada dosa. Maka segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lalu Kejadian 8 ayat 21, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil. Jadi sudah jahat sejak kecil. Mazmur 58 ayat yang keempat bilang begini, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak lahir itu sudah menyimpang. Ini saya berikan ayat-ayat menjadi dasar supaya kita tahu bahwa memang Alkitab mengatakan demikian. Sekarang lihat satu ayat lagi, Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semua suci, tapi bagi orang najis dan orang yang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci. Bagi orang yang tidak beriman satu pun tidak ada yang suci. Lalu saudara, lihat lagi Yesaya 64. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Sebentar saya akan jelaskan lebih jauh dari ini. Tapi satu lagi, Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umat itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Kalau untuk buat jahat, pintar. Tapi kalau berbuat baik, mereka tidak tahu. Dan akhirnya dalam perjanjian baru, Paulus menyimpulkan dalam Roma 3 ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna dan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Itu eksplisit sekali. Menurut firman Tuhan, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, pertanyaan kita adalah, benarkah di dunia ini tidak ada orang baik?